Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan waktu kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya salawat serta salam kita sama-sama mengucapkan kepada kita bisa Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti amin. Para mahasiswa yang terhormat, bahwa perkuliahan kita pada pagi hari ini adalah mata kuliah ekonomi Islam, yang mana pertemuan ini adalah sebanyak 16 SKS, 16 kali pertemuan. Mata kuliahnya kan 2 SKS, jadi 16 kali pertemuan. Nah, untuk itu diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat memahami mata kuliah ini, karena ini adalah mata kuliah inti yang kita pelajari dalam memahami ekonomi Islam. Selanjutnya perkuliahan ini juga merupakan pertemuan yang kita lakukan dengan membahas beberapa topik yang ada di dalam ekonomi Islam itu sendiri. Dan itu kita buat kontrak pelajar kita bahwa perkuliahan ini wajib dihadiri minimal 75% mahasiswa di ruangan. Nah, lewat dari tidak mencapai dari 75%, maka mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Nah, itu konsekuensi perkuliahan ini. Nah, baik, kira-kira mahasiswa bisa dipahami tentang mata kuliah kita. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, kita berdoa dahulu untuk memberi mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Al-Fatihah. Baik, next. Nah, mata kuliah kita ini mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah ekonomi Islam, yang mana mata kuliah ini adalah bagian daripada paling penting dalam perekonomian, yang mana mata kuliah ini sangat-sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk memahami ekonomi, baik dari ekonomi Islam maupun ekonomi profesional dan ekonomi sosialis. Next, selanjutnya. Nah, ini biodata saya. Nama saya sudah jelas. Dan selanjutnya sebagai Kaprodi alumni Universiti Malaya. Mata kuliah ini ini yang mata kuliah yang saya ambil. Next. Baik, nah, mata kuliah ekonomi Islam ini perlu kita pahami latar belakangnya. Jadi dalam ekonomi Islam ini ada 105 nilai. Jadi memahami ekonomi Islam ini ada 5 nilai. 5 nilai ini artinya kita tidak boleh menghindari dari 5 ini. Pertama itu apa? Tauhid. Tauhid ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah memberikan suatu keniscayaan kehidupan kita, bahwa keimanan itu ada dalam pribadi kita. Nah, di dalam konteks ekonomi Islam, keimanan itu harus ada. Ini yang membedakan dengan konteks ekonomi kapitalis. Nah, selanjutnya adalah keadilan atau al-adl, keadilan. Nah, keadilan ini adalah dalam konteks ekonomi membawahi bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi alternatif untuk sebuah keadilan. Nah, kalau keadilan ini jelas, bahwa kita nampak ya keadilan ini. Nah,
selanjutnya nubuah. Nah, ekonomi Islam ini dibawa oleh para nabi. Para nabi. Jadi nabi telah menjadi patokan pertama memberikan konsep ekonomi. Jadi dari nabi itu jelas konsep ekonomi Islam. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah khilafah. Nah, di dalam pemerintahan ini harus pilih pemerintahan. Konsep apa yang dibawa oleh pemerintahan? Nah, dalam konteks ekonomi Islam ketika masa Nabi, dibarengi masa sahabat, dibarengi lagi masa tabi'in segala macamnya itu. Nah, jadi selanjutnya adalah wa'ad hasil. Dan apa konsep yang dari konsep ekonomi ini apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Apakah konsep ekonomi Islam ini tidak memberikan hasil kepada masyarakat atau bagaimana? Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita paham pengertian ekonomi Islam itu apa. Nah, ada menyatakan sebagai ilmu ekonomi Islam itu ilmu sosial. Nah, ilmu sosial artinya ilmu kemasyarakatan dan individu. Tentu saja tidak bebas dari nilai. Artinya ekonomi Islam itu tidak bebas dari nilai. Nilai ini artinya bukan ekonomi ini harus ada membatasinya, harus ada membatasi, tidak begitu terbuka atau tidak. Ekonomi Islam tak begitu, dia harus ada yang membatasinya. Nah, selanjutnya yang merupakan aspek normatif. Kalau kita mempelajari ekonomi itu jelas dari sisi normatifnya, dari sisi keilmuannya. Nah, kalau kita lihat dari itu fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai oleh syariah. Artinya ekonomi Islam itu harus ada yang melatar belakangi dan harus ada yang mematoknya. Artinya apa? Harus dibingkai konsep ekonomi Islam itu dengan konsep syariah. Nah, ada juga menyatakan bahwa ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk menghasilkan sumber daya untuk mencapai kemenangan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau berbagai pendapat menyatakan konsep ekonomi Islam itu ada di Al-Quran dan Sunnah, artinya kita sebagai masyarakat atau sebagai umat Islam bisa memahami dari konsep Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pahami, bahwa Al-Quran memberikan patokan, Sunnah telah menjabarkan. Next. Baik, saya lanjutkan bahwa dari konsep ekonomi Islam itu ada beberapa pakar ekonomi kontemporer menyatakan, menurut Abdul Manan menyatakan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Jadi dari ekonomi Islam, tapi dalam konsep apa? Konsep nilai-nilainya itu adalah kandungan Islam. Jadi tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua adalah Omar Capra. Omar Capra menyatakan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dana dan distribusi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya terbatas. Artinya bahwa menurut Omar Capra, bahwa ekonomi Islam ini dia memberikan pengetahuan sebagai pengetahuan juga dan upaya untuk manusia. Nah, pada dialokasikan kepada sumber daya. Jadi distribusinya harus jelas kemana distribusikan tentang ekonomi ini. Jadi kalau ada usaha itu harus jelas pendistribusiannya. Nah, selanjutnya mengacu pada pengajaran Islam tanpa membeberkan kebebasan individu. Nah, ini menyatakan bahwa Umar Capra tidak memberikan ruang kepada manusia, itu adalah ruang bebas atau ruang nilai. Harus ada patokan. Nah, selanjutnya kepada ekonomi mikro, makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Nah, ini kan dilihat dari bagaimana ekonomi ini kadang-kadang tidak sesuai dengan lingkungan. Nah, ini yang diberikan oleh pemahaman Umar Capra. Baik, saya lanjutkan bahwa kalau kita melihat daripada sumber hukum ekonomi, sumber hukum ekonomi Islam itu adalah menurut Syawqi Al-Fanjari, dia membagi kepada dua. Pertama,
stabil dasar ekonomi syariah. Nah, ini terlihat daripada harta benda milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Jadi kita boleh lihat di apa? Surah An-Najm ayat 31 itu menjelaskan tentang dasar sumber. Nah, yang kedua, jaminan individu untuk masyarakat dengan batas kecukupan. Nah, jadi di dalam konsep ekonomi Islam ini ada dasar batas, ya, ada batas untuk masyarakat dengan kecukupan. Jadi manusia ini harus tidak berlebihan dalam hal untuk memahami atau menggunakan ekonomi Islam ini. Nah, yang ketiga, dalam ekonomi Islam itu ada keadilan sosial. Anda boleh lihat di surah An-Nasr ayat 7 itu menjelaskan tentang keadilan sosial. Selanjutnya, milik pribadi wajib dihormati. Nah, milik pribadi wajib dihormati. Jadi kalau ekonomi Islam ini, kalau harta itu kan jangan kita terlalu berboros-borosan. Maka harta itu ada peranan penting juga dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya apa? Pengembangan ekonomi. Selanjutnya kebebasan ekonomi terbatas. Kebebasan ekonomi terbatas itu artinya apa? Tidak semena-mena terhadap harta. Ekonomi ini kan bentuknya harta. Nah, selanjutnya apa? Pengembangan ekonomi. Nah, di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa seseorang berniaga ketika Allah memanggil seorang umat itu, maka segera ditunjukkan. Jadi lepas itu baru kita mencari nafkah lagi. Surah Al-Baqarah itu seperti itu. Nah, selanjutnya karena pembagi dua oleh Al-Bujari tadi, yang kedua adalah berubah atau al-mughayyir. Jadi ekonomi Islam sudah berubah. Ini dalam konteks kalau sekarang ada perubahan tidak terlepas dari ayat tidak terlepas dari surah dan hadis. Kenapa? Karena penetapan dasar dan prinsip ekonomi dalam memecahkan problem masyarakat. Kalau sekarang ekonomi Islam banyak terjadi permasalahan masyarakat. Banyak betul. Ada sistem yang seperti ini, ada sistem akal seperti ini. Di dalam ekonomi Islam harus dijelaskan supaya tidak terlepas dari konsep dasar. Baik, selanjutnya rancangan ekonomi Islam. Tadi kita jelaskan bahwa rancangan ekonomi Islam itu ada tauhid, adil, nubuwah, khalifah, mahad. Itu dalam konsep teori ekonomi Islam. Yang kedua adalah sistem ekonomi Islamnya. Dilihat dari multi jenis kepemilikan sebagaimana Al-Quran kita jelaskan tadi. Yang kedua kebebasan beraktivitas. Yang ketiga keadilan sosial. Nah, ini sistem dibangun oleh ekonomi Islam. Nah, bagaimana yang ketiga adalah perilaku dalam ekonomi Islam. Itu apa? Akhlak. Yang tiga, akhlak ini menjadi perilaku ekonomi Islam. Jadi kalau dilihat rancangan bangun ekonomi Islam itu persis seperti rumah. Nah, itu dia. Ini jelas nampak bahwa konsep ini setiap individu bisa menjalankan ini konsep ini. Baru dikatakan ekonomi Islam itu lebih sesuai dalam konteks ekonomi Islam dan masyarakat Islam. Nah, kita lanjutkan prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, itu yang pertama adalah prinsip pemilik mutlak. Jadi kalau harta itu, ini dia pemilik mutlak. Ini kita sebagai pemilik mutlak. Nah, itu berkaitan dengan Al-Baqarah 284, Anda boleh lihat nanti, dan Al-Maidah 17 dan An-Najm ayat 17. Nah, selanjutnya status harta yang dimiliki oleh manusia. Nah, kalau harta itu dalam konteks Islam, ekonomi Islam itu adalah harta sebagai amanah, yang kedua harta sebagai perhiasan hidup, harta sebagai ujian keimanan, harta sebagai bekal ibadah. Dari konsep status harta yang kita miliki ada beberapa poin yang menjadi inti dalam pemilikan harta atau dalam pemilikan harta. Jadi tidak semena-mena sebenarnya. Harus ada aturan yang kita gunakan, aturan yang dijalankan oleh Islam. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah kepemilikan harta dilakukan dengan usaha yang halal. Jadi kalau mendapatkan harta itu adalah usaha yang halal, jangan yang riba berjalan, itu tidak benar. Artinya konsep harta itu dimiliki dengan cara yang halal. Kalau berdagang itu kan halal, maka itu konsepnya. Apanya orang juga mendapatkan harta itu dalam bentuk halal.
halal. Nah, yang keempat, dilarang berusaha atau bekerja yang dapat menyebabkan diri akan kematian. Nah, dari prinsip dasar ekonomi tidak lepas dari ketahui kan sebenarnya. Jadi kalau orang bekerja pada dunia itu tidak benar juga. Makanya harus bekerja itu melihat situasi dan kondisi. Selanjutnya, dilarang menempuh usaha haram kegiatan daripada dunia. Nah, jadi setiap usaha itu tidak dibenarkan cara-cara yang dilakukan dengan perjudian dan haram, warak dan sebagainya. Yang beberapa konteks ekonomi itu melarang hal-hal yang